Basilika Sagrada Familia, katedral yang hidup di Barcelona. Di jantung Barcelona, sebuah mahakarya lahir dari batu, cahaya, dan iman. Ini bukan sekadar gereja, ini puisi tiga dimensi yang ditulis Antoni Gaudi untuk surga. Sagrada Familia, Basilika Ekspiatori Katolik Roma yang pembangunannya dimulai pada 19 Maret 1882, masih terus bertumbuh. Seperti pohon raksasa yang akarnya merambah sejarah, dahannya menyentuh masa depan, dan buahnya memancarkan keabadian. Di sini, setiap pahatan bercerita, setiap jendela bernyanyi, dan setiap menara adalah doa yang menjulang ke langit biru Katalunya. Awalnya, ini adalah visi suci Jose Maria Boccabella, seorang penjual buku religius yang terinspirasi oleh Basilika Loreto di Italia. Melihat gelombang industrialisasi dan sekularisasi di Barcelona abad ke-19, ia mendirikan asosiasi penyembah Santo Yosef dan mengumpulkan dana koin demi koin. Arsitek pertama, Francisco de Paula del Villar, merancangnya bergaya neogotik konvensional. Batu pertama diletakkan di tanah yang saat itu masih berupa kebun di luar kota. Namun takdir berkata lain. Ketika konflik kreatif muncul, tahun 1883, proyek suci ini diserahkan kepada Antoni Gaudi, seorang visioner berambut merah dan mata biru bak pelaut Mediterania, yang diyakini Boccabella sebagai utusan Tuhan. Gaudi, baru berusia 31 tahun, mengubah segalanya secara radikal. Ia mengubur rancangan gotik lama dan menggantinya dengan alam semesta organiknya sendiri, tempat geometri suci dan iman menyatu dalam simfoni batu. Gaudi menghabiskan 43 tahun terakhir hidupnya, 1883 hingga 1926, secara obsesif untuk Sagrada Familia. Ia menjadikan alam sebagai alkitabnya. Fasad kelahiran, timur, yang penuh sukacita, dihiasi anggur, reptilia, dan burung pipit, menyambut matahari terbit sebagai simbol harapan abadi. Fasad sengsara, barat, yang sengaja suram dan abstrak, menggambarkan penderitaan Kristus dengan garis-garis keras bak tulang manusia, diterangi senja yang menyayat. Interiornya adalah hutan batu mistis, 112 kolom miring berbasis hiperboloid dan paraboloid, bercabang seperti pohon ara raksasa, menopang langit-langit berhiaskan kaca patri yang memantulkan cahaya bak aurora borealis. Ini adalah surga di bumi, bisik Gaudi kepada asistennya, sambil menyusun model gantung berbobot dari kantong timah, teknologi analog yang revolusioner di masanya. 18 menara simbolisnya adalah khotbah vertikal, 12 untuk rasul, tinggi 90-115 meter, 4 untuk penginjil, 135 meter, 1 untuk Maria, 138 meter, dan menara Yesus, 172,5 meter, yang akan menjadi struktur gereja tertinggi di dunia. Tragedi terjadi 10 Juni 1926, Gaudi tertabrak tram saat berjalan menuju gereja Santo Filipus Neri. Dikira gelandangan karena pakaiannya lusuh, ia terlambat ditolong dan wafat 3 hari kemudian. Saat itu, hanya 15 hingga 25% gereja yang selesai. Lebih menyedihkan lagi, Perang Saudara Spanyol, 1936-1939, memicu pembakaran gereja dan bengkel kerjanya oleh kaum anarkis. Model plester, sketsa tangan, dan catatan desain Gaudi, kecuali beberapa yang tersembunyi, hangus jadi abu. Api bahkan melelehkan wajah Kristus di fasad sengsara. Tapi kobaran api tak padamkan tekad. Arsitek jenius seperti Francesc Quintana, Isidre Puig Boada, dan Luis Bonet Igari menyusun ulang desain dari foto-foto yang selamat dan ingatan kolektif. Di era modern, teknologi pemindaian tridinasa dan software aerodinamika digunakan untuk memecahkan kode geometri Gaudi yang rumit. Keajaiban Sagrada Familia adalah napasnya yang berasal dari rakyat. Sejak 1885, dana pembangunan mengandalkan donasi umat, disokong oleh kotak sumbangan, penjualan tiket, dan warisan warga. Bahkan di era Perang Dunia II, tukang batu tetap bekerja dengan gaji minim karena keyakinan. Puncak kebanggaan datang pada 7 November 2010, Paus Benediktus XVI menyucikannya sebagai Basilika Minor dalam misa megah di tengah hutan kolom. Pada Desember 2021, Menara Maria dipasang, dihiasi bintang Venetian kaca setinggi 7,5 meter dengan 12 penjuru yang menyala bak mutiara malam. Tahun 2023, 4 menara penginjil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selesai, dihiasi simbol masing-masing, malaikat, singa, sapi, dan elang. Target 2026, centenial kematian Gaudi, Menara Yesus akan berdiri dengan salib raksasa bercahaya. Lebih dari gereja, ini adalah monumen kebanggaan Katalan. Gaudi menyelipkan identitas lokal di setiap detail, penyu, lambang stabilitas, di dasar kolom, siput, kesabaran, di pilar, bahkan dedaunan lokal di ukiran.
Fasad kemuliaan, selatan, yang sedang dibangun akan menampilkan frasa, "Berikan kami rezeki hari ini," dalam Katalan, bahasa yang ditekan rezim Franco. Kini, ia jadi magnet 4,5 juta wisatawan tiap tahun, memadukan seni, iman, dan sejarah dalam satu tarikan napas. Di tahun 2026, puncak Menara Yesus akan menyentuh langit Barcelona dengan salibnya. Tapi bagi Gaudi, ini bukan tentang akhir. Ia pernah berkata, "Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Yang kita buat hanyalah draft." Sagrada Familia akan tetap menjadi katedral yang hidup, di mana deru bor dan palu adalah iramanya, perancah baja adalah kulitnya yang sementara, dan ketidaksempurnaan adalah filosofinya. Ia adalah monumen tentang kesabaran, iman kolektif, dan keajaiban manusia yang terus berevolusi. Batu terakhir mungkin akan diletakkan suatu hari nanti, tetapi rohnya, seperti visi Gaudi, tak akan pernah benar-benar selesai. Dan justru disitulah keindahannya yang paling abadi. Dalam proses menjadi, ia telah sempurna sebagai simbol harapan yang tak padam. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.